Haleluya. Saudara dimanapun engkau berada, saya undang kau boleh bangkit berdiri bersama. Lihat kiri kananmu dengan senyum yang lebar, senggol dia dan katakan bersukacita, bersukacita. Menari seperti Raja Daud menari. Sama-sama angkat suaramu, katakan, oh dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan. Come on. Oh, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari, sambil memujimu ku menari. Kaulah sukacitaku Tuhan, kaulah sukacitaku. Mau tepuk tangan dengan sukacita. Sama-sama dengan pujian ini, katakan, let's go. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku. Haleluya. Puji bagi nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Hari ini kita bersuka cita sekali dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk beribadah. Kita meskipun hati kita mau menyembah dan memuji Dia, Tuhan dan Raja kita. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan setiap tahun-tahun yang kami lewati Tuhan berserta dengan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas kasih yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan tepat pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan ucapan syukur kami. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan. Kami datang mau meninggikan nama Tuhan. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan di bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami membawa semua rasa syukur kami. Kami naikkan di hadapan Tuhan. Padamu Tuhan, atas kasih-Mu, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu Tuhan. Sebab Engkau kebenaran, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan
Kami mau meninggikan Engkau, Yesus. Tinggikan dirimu. Ini adalah ungkapan hati kami, Tuhan. Bahwa tidak ada yang membatasi Engkau, Yesus. Engkau besar, Tuhan. Engkau mulia, Tuhan. Oh, mengatasi bumi, tinggikan dirimu. Ya Tuhan, mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi Tuhan. Tuhan kita, thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Untuk pagi hari ini Tuhan, kami siap mau bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Haleluya, mari semua yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Mari sekali lagi kasih kemuliaan buat Tuhan kita, amin Bapak Ibu. Tuhan kita baik Bapak Ibu, benar? Mau memuji nama Tuhan? Boleh salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Woo! Yeah. Katakan tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Yeah. Sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tiada berkesudahan kasih, oh, 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 oh. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik,
Tuhan Yesus kita baik. Angkat tangan boleh Bapak Ibu. Haleluya. Dia adalah baik bagi saya, bagi saudara, dan bagi kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh oh sungguh amat baik. Oh oh untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya untuk selama-lamanya sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali. Kita tetap memuji nama Tuhan. Biarlah hari ini penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Haleluya, sukacitaku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindungan-Mu. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku kami naikkan bagi-Mu Tuhan, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Oh, oh. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey, haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa Dialah sukacitaku. Kasih-Mu Tuhan
kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu. Oh, 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 bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu, kau sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku, Yesusku, sukacitaku, Yesusku, sukacitaku. Ah Tuhan, Engkau adalah sukacita kami ya Bapa. Saat ini Tuhan, ajar kami untuk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, kasih-Mu. Ajar kami Tuhan, agar kami beroleh Tuhan, kasih yang besar daripada Tuhan. Ajari kami ya Yesus, bagaimana cara kami mengampuni kami sesama kami. Ajari kami Tuhan, agar kami saling mengasihi sesama kami. Ajari kami ya Yesus, kasih yang sudah Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pasti lemah lembut. Katakan kasih pasti mengampuni, pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Katakan kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu lupis tiada batasnya. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Oh, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni. Oh, ajarilah kami ini kasih ya Tuhan, kasih
Mari kita tundukkan kepala. Tuhan yang telah mengasihi kami, menunjukkan kasih itu dengan memberi hidup-Mu bagi kami, mati di atas kayu salib, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Kami boleh diperdamaikan dengan Tuhan. Kami boleh tiap-tiap hari menikmati kehadiran-Mu, pemeliharaanmu, kasih setiamu kepada kami. Dan ya Tuhan, kami terus-menerus ingin mendengar firman Tuhan, mengajar kami, membentuk kami, menolong, membimbing, dan menerangi jalan kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami membuka hati, membuka telinga, membuka pikiran, biar Roh Kudus-Mu menerangi kami, menolong kami memahami, melembutkan hati kami untuk ditaburi dengan firman itu, dan oleh pertolongan-Mu juga kami menghidupinya. Engkau dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Mari kita buka Alkitab kita. Pertama, jadi ada dua bagian yang kita akan baca. Yang pertama kita membuka dari Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5 kita membaca mulai dari ayat yang ke-6 sampai 8. Kemudian kita lompat ke ayat 11. Roma pasal 5 ayat 6, 7, 8, 11. Saya baca Roma 5 ayat 6, 7, 8, dan 11. Perlahan-lahan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita, kita masih berdosa. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Bagian kedua adalah sebuah perumpamaan yang sangat terkenal dari Matius pasal 18. Saya percaya kita pernah baca atau pernah mendengar perumpamaan ini. Matius 18 ayat 21 kita baca sampai dengan ayat 33. Panjang ya, tapi ini sebuah cerita. Matius 18 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Saya baca cepat. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali, 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya,
Raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu sebab hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Lalu sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu itu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihani engkau? Saudara-saudara, apa itu artinya mengampuni kalau menurut perumpamaan yang Yesus ceritakan tadi? Mengampuni artinya adalah menghapus atau melepas hak untuk menuntut kewajiban orang yang berhutang atau yang bersalah kepada kita membayar kembali hutang tersebut atau membayar kerugian kepada kita. Boleh diulang ya? Apa itu mengampuni? Mengampuni adalah menghapus atau melepas. Apa yang dilepas? Hak saya untuk menuntut pembayaran kembali atas hutang kamu kepada saya atau kerugian yang kamu timbulkan karena kesalahanmu kepada saya. Dan melepas di situ saudara-saudara total. Jadi si raja ini waktu mengampuni seluruhnya dia lepaskan. Dia bukan bilang begini, oke, saya kurangin aja karena kamu gak bisa bayar. Bagaimana kalau dikurangi setengah aja? Bukan. Dia juga bilang kalau gak bisa bayar bagaimana kalau kita atur cicilan bulanan aja. Itu udah jauh lebih ringan. Dia juga bukan bilang mencicil. Atau kalau begitu seperti yang dia minta apa? Si yang berhutang ini di ayat 26, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dia minta apa kalau begitu? Perpanjang temponya. Biasakan begitu negara kita kalau nggak bisa bayar bilangnya boleh nggak diperpanjang temponya. Bukan cicil, bukan pengurangan, bukan juga perpanjang tempo, tetapi dihapuskan seluruhnya. Itu pengampunan. Ya. Sehingga orang ini boleh pulang, dilepaskan, pergi tanpa hukuman dan dengan bebas dia pergi. Nah, saudara-saudara, kalau begitu kerugian yang ditimbulkan oleh orang ini 10.000 talenta itu, hutangnya itu siapa yang harus menanggung? Ketika raja ini yang punya uang kemudian melepaskan hutang itu, orang ini pulang tanpa bayar sepeser pun, lantas yang menanggung kerugian, menanggung uang yang dihutang itu, siapa yang akan tanggung? Siapa yang tanggung? Ya si raja itu. Betul ya? Jadi dialah yang harus tanggung. Jadi kalau misalnya saudara punya mobil, ditabrak orang.
Dibawa ke bengkel, kira-kira betulnya ini karena parah tapi masih bisa dibetulin. Kira-kira ya 5 juta deh, seluruh diperbaiki. Mesin yang kena, kemudian bodi yang rusak, 5 juta. Saudara waktu bilang, oke deh saya ampuni. Nanti 5 jutanya yang bayar siapa? Siapa yang bayar? Kalau orang itu kita ampuni. Kita yang bayar. Ya, makanya saudara-saudara, mengampuni pasti akan melibatkan pengorbanan. Jadi akhirnya mobil gua udah rusak, gua masih harus keluar 5 juta lagi. Nambah dong kalau begitu kerugian saya. Tapi itu pengampunan, karena begitu saya melepaskan hak saya menuntut untuk dia bayar kerugian, untuk menuntut utang yang dia punya kepada saya, berarti saya yang nanti kena harus teruskan membayar. Maka itu melibatkan pasti pengorbanan. Dan menurut ayat 33, saudara-saudara, waktu si raja memberi pengampunan itu, dia kemudian berkata begini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani kamu. Berarti saudara-saudara, pengampunan yang diterima tidak boleh berhenti pada diri kita, itu harus mengalir kepada orang yang bersalah kepada kita. Jadi kalau mau digambarkan, pengampunan itu seperti aliran air yang Allah curahkan kepada kita, dan itu tidak boleh berhenti jadi danau. Kalau danau kan diterima terus stop di situ. Dia harus menjadi sungai yang kemudian mengalir kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan besar kepada kita. Ketika membaca perumpamaan ini, saudara-saudara, pertanyaan yang paling langsung keluar di kepala saya adalah, kenapa orang ini tidak mampu meneruskan pengampunan yang dia terima? Dia udah terima berapa? 10.000 talenta utangnya. Itu berapa besar? Itu hutang ratusan tahun, saudara-saudara. Upah bekerja ratusan tahun. Jadi gak mungkin kamu bisa bayar. Sementara utang temennya itu cuma 100 dinar, itu upah kerja 3 bulan. Kenapa dia tidak sanggup, saudara-saudara? Padahal ya kalau kita baca ayat 26 sama 29 sama. Ayat 26 waktu dia gak bisa bayar, dia bilang begini, sabarlah dulu nanti kulunasi segala hutangku. Ayat 29 yang utang 100 dinar juga ngomong sama, sabarlah dulu hutangku itu akan kulunaskan. Tapi kalau raja itu mengampuni, orang ini enggak. Orang ini cekik yang hutang 100, kemudian dia masukkan ke dalam penjara. Artinya orang yang menerima pengampunan enggak bisa melanjutkan pengampunan itu kepada orang lain. Saya berpikir gini, kalau orang ini tidak sanggup mengampuni yang utang 100 dinar, itu oke lah kalau kejadiannya gini. Dia utang berapa? Dia utang 10.000 dinar. 10.000 apa 1.000? 10.000 dinar. Waktu dia utang 10.000 dinar, dia tidak bisa mengampuni yang utang 100 dinar. Buat kita enggak masuk akal. Ya, kecuali begini, dia diampuni 100 dinar, setelah itu suruh ngampuni orang yang utang 10.000 dinar. Wah, kalau dia nggak bisa, kita bilang ya ngerti deh gue, betul gak? Terang aja, dia cuma punya utang 100, diampuni. Sekarang suruh ngampuni orang yang ratusan ribu kali lipat utangnya. Iya tentu dia nggak tentu sanggup. Dan memang ternyata dia gagal. Tapi saudara-saudara ini enggak. Hutang dia sendiri ratusan tahun kalau mau bayar. Masa yang utang 100 doang, 100 dinar yang gaji kerja 3 bulan, dia nggak bisa ampuni. Tapi disinilah membuat kita bertanya-tanya, saudara-saudara. Kenapa ya
Kita bisa terima pengampunan, tapi kagak bisa nerusinnya ke orang lain. Kenapa? Di perumpamaan itu kita tidak diberi jawaban. Pokoknya dia, walaupun temannya melakukan hal yang sama seperti dia berlutut dan berjanji, pokoknya sabar dulu, ntar pasti saya lunasi. Sama dia juga begitu. Sekarang temannya melakukan yang sama, dia kok nggak bisa setelah menerima pengampunan yang lebih besar, kok nggak bisa untuk melanjutkan, mengalirkan itu kepada yang lebih kecil kesalahannya. Perumpamaan ini tidak ada jawabannya. Maka kita yang perlu menggali dan berpikir. Kalau pagi ini saya ajak saudara pikir bersama-sama, kira-kira menurut saudara, apa ya yang menghalangi kita tidak bisa melanjutkan pengampunan yang kita terima dari Tuhan kepada orang lain. Kalau pengampunan yang kita terima itu harus dialirkan kepada orang lain. Sampai Rasul Paulus menulis begini, saling mengampunilah kamu sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Itu sampai dibuat rumusan ayatnya. Bahwa nggak boleh stop di kamu, tapi nggak boleh stop di dalam diri kita, harus mengalir kepada orang lain. Nah, pertanyaannya saudara-saudara, kok kita banyakan kagak bisa? Tadi saya waktu kesini manggil Grab car nggak ada, ngambil Gokar kagak ada, akhirnya saya naik motor, naik Gojek. Di jalan itu ada motor ngebut nyiprat kena saya. Waduh, di hati saya kalau ada batu gue sambit. Terus saya pikir-pikir lagi, gila gue mau pergi khotbah pengampunan. Kok kagak gampang ya? Enggak, langsung saya berkata, puji Tuhan diberkatilah Bapak tiba dengan selamat. Enggak, malah bisa ngebayangin ada pistol gue tembak lu gitu. Segitunya saudara-saudara, sulit buat mengalirkan apa yang sebagai orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kenapa ya? Saya kasih 4 jawaban secara cepat. Yang pertama, kita itu cuma pengen terima kebaikan. Tapi tidak mau dirubah oleh kebaikan yang kita terima. Ya. Kemarin saya ke rumah kakak saya, sosok saya bercerita, jadi istri kakak saya bercerita, dia bilang dia pernah punya 6 gerai jualan jus. Terus ada yang ngelamar, orangnya katanya udah jelek, bego, hidup lagi. Tapi karena butuh pekerjaan, jadi sosok saya ini jatuh belas kasihan. Diterimalah dia jadi pegawai. Dan ternyata saudara-saudara, kebaikan itu dia terima dan tidak merubah dia. Terima enggak kebaikan yang dia butuhkan? Diberikan dengan murah hati. Tetapi apakah kebaikan itu merubah dia jadi baik? Ternyata enggak. Waktu dia diterima, saudara, 6 gerai itu diajarin caranya sama dia dan dia pimpin untuk korupsi berjemaah. Jadi kalau jualan jus, dia isi setengah lagi dia simpen, dia campurin air dikit, terus gelas yang udah dipakai, dicuci, tinggal setengah itu dia isiin. Jadi selalu dia ambil untung dari berapa? Gelas yang bekas dicuci, jus yang setengah diisi. Itu yang dijualin. Jadi kalau waktu diperiksa stok tetap komplit. Kagak ada nyolongnya. Tapi dia berjualan barang-barang yang dia... Dan dia ajarin 6 gerai semua lakukan, bosnya dia. Berbulan-bulan itu dilakukan. Sampai sosok saya bilang, kebaikan yang dia terima ternyata tidak merubah hatinya yang jahat. Saudara, apa yang menyebabkan orang ini terima kebaikan Tuhan begitu besar, tapi kepada orang lain gak bisa baik? Ternyata kebaikan Tuhan tidak merubah sama sekali
kejahatan di dalam hatinya, kekejaman di dalam hatinya. Itu yang pertama. Maka sering kali juga yang terjadi saudara-saudara, waktu Yesus mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, kita pengen terima keselamatan kagak masuk neraka. Tapi pengorbanan itu ternyata tidak mengubah kita menjadi orang yang rela berkorban seperti Yesus. Orang yang rela berbelas kasih seperti Yesus. Enggak ada perubahan di dalam hidup penerima kebaikan. Jadi kebaikan cuma diterima sebatas itu menguntungkan saya tetapi tidak merubah saya apa-apa. Yang kedua, saudara kepikir gak kira-kira kenapa ya kita susah ngampuni orang? Yang kedua saudara-saudara kepikiran oleh saya adalah karena kita suka mempraktekkan standar ganda. Standar ganda tuh begini, kalau gua salah, gua pengen diperlakukan dengan anugerah. Ya dipahamilah, dimaklumilah gitu. Tapi kalau giliran orang lain salah, saya ingin memperlakukan hukum dan keadilan. Jadi waktu dia sendiri berutang, dia berharap apa? Ya udahlah kalau saya nggak bisa bayar, tolong dah dihapuslah, dikurangilah, dicicillah, sabarlah gitu. Tapi giliran orang lain yang berutang, boro-boro sabar, boro-boro cicil, apalagi lepaskan sama sekali, nggak ada. Lu bayar sekarang juga. Karena apa? Kalau semua orang utang terus diampuni, mau jadi apa dunia ini? Maka kalau kita salah ngomongnya begini, maklum deh namanya manusia kan khilaf. Jadi ya saya kan manusia, bisa khilaf gak? Bisa. Kamu pernah khilaf gak? Pernah, ya udah dong ngerti dong. Tapi giliran orang saudara-saudara, aturan tuh mesti ditegakkan. Main maaf, dunia hancur kalau semua serba maaf. Perusahaan hancur kalau semua dimaafin. Saudara-saudara, jadi kita memperlakukan kalau buat diri sendiri, tolong perlakukan dengan anugerah. Tapi kalau giliran orang yang salah, gigi ganti gigi. Kalau perlu gigi ganti sama kepala lu. Maka kita kan dendam kan begitu bahayanya ya. Kamu ambil duit saya 1.000, saya pengen ambil uangmu berapa? Kamu bikin gua bonyok sebelah kiri, gua bikin bonyok lu kemana? Seluruh badan lu gua bonyokin. Makanya kamu bunuh ayahku, seluruh keluargamu ku balas. Kita pingin membalas itu berlipat kali ganda. Kalau kamu ambil gigi saya 1, saya berharap saya bisa ambil semua gigi. Nah itu saudara kita bermain dengan peraturan atau standar ganda. Yang ketiga saudara-saudara kenapa sulit mengampuni? Karena waktu kita diampuni, kita itu terima buah. Kita nggak perlu berkorban. Yang berkorban siapa? Yang memberi ampunan. Ya kan? Kita nggak berkorban apa-apa. Yang berinisiatif. Kan waktu dia nggak bisa bayar, si raja jatuh belas kasihan. Jatuh belas kasihan itu menyebabkan dia memberi pengampunan. Jadi alasan si raja memberi pengampunan itu bukan karena orang ini baik. Tapi karena dia punya belas kasihan. Jadi kenapa pengampunan diberikan? Karena si raja berbelas kasihan. Alasannya ada pada si raja. Jadi dialah yang mengambil keputusan. Oke, saya mengampuni. Dan waktu dia mengambil keputusan mengampuni, berarti dialah yang akan menanggung kerugian. Maka yang terima pengampunan berusaha apa? Enggak berusaha apa-apa. Menanggung kerugian apa? Enggak menanggung apa-apa. Dia harus bayar mengorbankan apa? Enggak perlu mengorbankan apa-apa. Dia cuma terima buahnya pengampunan, dibebaskan, kemudian pulang dengan bebas. Kan gitu. Tapi giliran kita harus mengampuni, apa yang terjadi? Kitalah mulai yang harus nanggung itu kerugian.
Makanya waktu terima pengampunan, nggak tentu kita bisa mengampuni. Karena waktu terima pengampunan saya nggak rugi apa-apa, saya nggak korban apa-apa. Tapi waktu saya memberi pengampunan, saya mulai berhitung, waduh mobil gue udah hancur, udah rusak, kagak bisa dipakai, masuk bengkel 1 bulan. Udah gitu saya masih bayar lagi 5 juta. Dan dia boleh pergi lenggang kangkung. Enak bener. Beda ya, diampuni sama mengampuni beda banget. Itu sebabnya waktu kita harus mengampuni saudara-saudara, kita mulai berhitung kalau begini nggak sanggup. Ada seorang istri yang waktu dihianati suaminya, pendetanya ngasih nasihat gini, udah deh ampuni, belajarlah pengampunan seperti yang Tuhan ajarkan. Dia langsung meledak, dia bilang begini, yang salah dia. Yang membuat saya sengsara begini rupa dia. Sekarang kok enak banget. Saya juga yang harus mengusahakan pengampunan. Lantas dia bayar apa? Mesti dia dong yang bayar. Dia yang berusaha. Dia yang mesti berkorban untuk mendapat pengampunan. Nah saudara-saudara, waktu kita salah kita diampuni. Kita nggak bayar apa-apa. Tapi waktu kita mengampuni, kita yang harus mengorbankan berapa kerugian yang orang ini timbulkan kepada saya. Dan kalau itu dihitung besar dan kita rasa, waduh gua kagak sanggup kalau begini. Maka diampuni tidak sama dengan kita bisa mengampuni. Maka kita boleh simpulkan begini. Kalau belas kasih Tuhan yang menyebabkan dia mengampuni saya. Kalau anugerah karena saya diampuni bukan karena saya baik tetapi karena Tuhan sendiri yang sayang. Tuhan sendiri yang berbelas kasih kepada saya. Kalau anugerah itu tidak mengubah saya maka pengampunan itu sulit untuk kita berikan pada orang lain. Kalau saya tidak belajar seperti Tuhan rela berkorban maka saya sulit memberi pengampunan. Saya mulai berpikir lagi begini saudara-saudara. Kalau kita sungguh sudah disentuh oleh belas kasih Tuhan. Kalau kita sungguh sudah disentuh oleh anugerah Tuhan. Dan kita membiarkan belas kasih dan anugerah Tuhan mengubah hidup kita. Apakah pengampunan jadi gampang? Kalau tadi saya katakan kenapa orang yang diampuni sulit mengampuni. Itu rata-rata. Semua orang begitu. Tapi untuk orang Kristen yang sungguh-sungguh mengerti dosanya yang besar sudah diampuni. Yesuslah yang membayar semua itu dengan cara mengorbankan dirinya, menerima hukuman yang seharusnya kita terima. Kerugian yang harusnya kita terima itu. Yang disebabkan kita kepada Tuhan. Tuhan bilang, baiklah saya yang bayar. Engkau sudah menyakiti saya. Sekarang saya juga yang membayar. Kerugian yang engkau timbulkan pada saya. Salib itu adalah sebuah tindakan Tuhanlah yang membayar kerugian yang kita timbulkan pada Tuhan. Kalau itu menyentuh dan mengubah hati kita, pengampunan itu jadi gampang nggak? Gampang nggak? Tetap susah. Nah, yuk sekarang kita pikir lagi. Sebagai anak Tuhan, ya bukan lagi orang biasa. Sebagai anak Tuhan, kenapa saya tetap sulit mengampuni? Apakah saya belum dirubah oleh Tuhan? Sudah. Apakah saya tidak mengerti bagaimana Tuhan berkorban bagi saya dan saya harus berkorban mengampuni orang lain? Saya mengerti. Apakah belas kasih dan anugerah Tuhan tidak merubah saya? Saya rasa saya diubahkan. Tapi kok masih susah mengampuni? Saudara-saudara, saya ajak kita berpikir 3 jawaban. Jadi
Ini khotbah memang rada sulit, rada banyak yang mesti dicerna, banyak yang mesti dipikirin. Ya, karena saya nggak mau jadi gampang. Yuk kita mengampuni, kayak mengampuni itu gampang gitu loh. Mengampuni itu susah, saudara-saudara. Karena ketika kita mengampuni, itu sebagaimana Allah mengampuni di dalam Kristus. Saling mengampunilah kamu. Itu berarti kalau kita bisa mengampuni orang, sebagaimana Allah mengampuni, kamu dan saya menjadi mirip dengan, atau kita suka pakai istilah yang lain, kita menjadi serupa dengan Kristus. Itu salah satu kemiripan, yaitu dengan Kristus, yaitu ketika saya bisa memberikan anugerah, memberikan belas kasih, menghapus dengan berkorban bagi orang yang bersalah kepada saya. Itu nggak gampang. Menjadi serupa dengan Kristus tidak pernah gampang. Kenapa tidak gampang? Yang pertama, saudara-saudara ya, Yesus dalam perumpamaan ini sudah langsung menunjukkan pengampunan itu susah. Yuk, kita lihat perumpamaan ini, bagaimana Yesus menunjukkan pengampunan itu selalu sulit. Petrus bilang, berapa kali mesti mengampuni? 7 kali? Waduh, bisa ngampuni 7 kali itu udah hebat kan? Kita biasanya kasih standar berapa? Kita berapa standarnya? 1 mak kepelitan lu. Biasa kita standar kita berapa? 3. Biasa itu kita dengar. Pokoknya jangan sampai 3 kali wah potong loh. Kalau sekali aja ya oke, khilaf manusia. Ini ternyata bukan 1 kali, bukan 2 kali, HP-nya dibuka puluhan. Saudara-saudara, kita jadi gak bisa ini. Oh, Petrus bilang 7 kali. Yesus bilang, 7 kali. Yesus ternyata bilang, 7 kali hebat bener lu Petrus, udah lebih dari 3 tuh. Enggak, Yesus bilang berapa? 70 kali 7 kali. Nah sekarang kita lihat ya, Yesus tunjukkan dengan 2 cara. Bahwa pengampunan itu sangat susah. Cara pertama adalah, kita lihat ya, orang ini gagal di kali keberapa? Waktu diampuni 10.000 talenta, dia gagal di kali keberapa mengampuni orang yang bersalah? Kali berapa? Kali pertama. Dan kali pertama aja udah gagal, itu bukan orang yang dia diampuni 100, mengampuni yang 10.000 talenta. Enggak, dia udah terima 10.000 untuk ngampuni yang 100 talenta aja kagak bisa. Dan dia di awal sekali sudah gagal. Boro-boro 3 kali, boro-boro 7 kali, boro-boro 70 kali 7 kali. Lu pertama kali aja udah gagal. Yang kedua, pengampunan itu susah ditunjukkan oleh Yesus melalui apa? Melalui mudahnya kasus ini. Coba ya saudara pikir, di kasus mana yang paling sulit mengampuni? Dan yang mana yang paling mudah mengampuni? Saya kasih 3 keadaan. Keadaan pertama, saudara tidak pernah menerima pengalaman diampuni. Tapi disuruh mengampuni orang lain. Ini pertama ya. Saya nggak pernah dapat pengalaman diampuni 100 dinar, nggak pernah. Pernah diampuni 10.000 talenta, enggak pernah. Sekarang suruh saya mengampuni orang lain. Itu susah karena saya sendiri nggak punya pengalaman menerima belas kasihan. Selalu orang kalau utang nagih, utang saya selalu tagih. Saya utang sama orang mau cepek, mau ceceng, mau ceban, selalu ditagih. Sekarang suruh ngampuni saya, orang utang 1 juta pada saya. Saya bilang sorry, saya nggak pernah punya orang kasihan sama saya. Kenapa saya mesti kasihan sama orang lain? Ya, itu keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, yaitu saya pernah diampuni 100 dinar. Tapi suruh ngampuni orang yang utang 10.000 talenta.
Itu keadaan yang kedua. Mana lebih susah, yang pertama dengan yang kedua? Pernah gak kamu punya pengalaman diampuni? Pernah. Tapi gue gak pernah dapat pengalaman yang hebat banget. Sekarang suruh melakukan pengampunan yang sangat besar. Dibanding saudara gak pernah dapat pengalaman pengampunan, disuruh ngampuni orang lain. Mana lebih susah? Sekarang yang ketiga, persis kayak Alkitab cerita. Kita pernah mengalami pengampunan berlimpah. Berlimpah. Setelah itu suruh mengampuni orang yang bersalah cuma kecil. Saya pernah utang 10 juta dihapus. Anak dia main bola, pecahin kaca rumah saya. Yang kalau dibetulin kira-kira habis 500.000. Mana paling sulit untuk mengampuni? 1, 2, atau 3? Kan yang paling mudah itu sebetulnya yang ketiga, betul gak? Nah ini di cara yang paling mudah, lu 10.000 diampuni, mas saya ngampuni 100 dinar yang paling mudah lu kagak bisa gitu. Jadi kalau begitu, kali pertama aja udah gagal. Di yang paling mudah aja udah gagal, apalagi 7 kali, apalagi 70 kali 7 kali. Mana bisa kamu? Betul gak? Jadi perumpamaan ini bukan mau mengajar pengampunan, tapi mau mengajarkan kita apa? Kalau di kali pertama aja kamu sudah gagal, di kasus yang paling mudah aja kamu sudah gagal. Mau mengampuni orang yang 10.000 talenta utang, dan utang itu untuk ke 70 kali 7 kali. Lu omong kosong lah kata Yesus. Jadi mau mengajar kita apa? Kita gak bisa ngampuni, kita lebih minta keadilan. Gigi ganti gigi. Itu jiwa kita. Jadi artinya mengampuni itu susahnya setengah mati. Yang kedua saudara-saudara, kenapa setelah saya jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh pengampunan itu tetap susah? Kenapa? Tadi kita baca di Roma 5. Kapan Allah menunjukkan kasih-Nya? Kapan Allah mati di atas kayu salib mengampuni, melunasi hutang-hutang dosa saya? Kapan? Ketika kita masih lemah. Ketika kita masih berdosa. Jadi bukan begini. Tuhan bukan bilang, kalau kamu sudah bisa mengampuni orang lain, maka aku akan ampuni kamu. Dengan kamu tuh masih gak bisa ngampuni orang lain. Kamu masih berdosa. Kamu masih lemah. Saat itulah aku mengampunimu, aku mati bagimu. Jadi waktu kita datang menjadi anak Tuhan, jangan lupa kita masih lemah. Kita masih berdosa. Kelemahan itu belum hilang. Keberdosaan kita belum hilang. Waktu Tuhan datang mati bagi kita, kita bukan orang yang udah beres. Kita masih brengsek waktu dia mati bagi kita. Dan setelah kita menerima Tuhan, kebrengsekan itu, ketidakberesan itu, belum beres. Makanya saudara-saudara, bedanya cuma apa di sini? Bedanya adalah ada hidup Tuhan di dalam saya. Maka saya pengen mengampuni, tapi kok susah ya Tuhan. Saya pengen, tapi kok susah Tuhan. Kita mulai tidak bisa lagi, pokoknya gue mau balas. Enggak begitu. Kita bilang, saya pokoknya pengen Tuhan memberi pengampunan, tapi kok saya gak bisa. Beda ya. Kalau dulu pokoknya gue mau balas. Sekarang pokoknya gue mau ampuni. Cuma gue kagak bisa. Tetap tuh kemarahan ada. Dendam itu ada. Pengen balas itu ada. Maka mulailah kita berkata, Tuhan tolonglah saya. Kalau dulu lu salah, gue kudu balas. Apapun halangannya gue pikirin. Makanya begini. Ketika kita tidak mampu membalas orang yang bersalah kepada kita. Saudara mainnya di mana?
Yang salah orang kaya, punya kuasa, berduit. Ya. Kita udah miskin, nggak punya apa-apa. Tapi dia menyakiti saya, memperlakukan secara tidak adil. Saudara mau balas gak bisa. Nah akhirnya cara membalas di mana? Main di otak. Imajinasi, kayak saya tadi. Mau balas, dia ngebut. Jadi balasnya gimana? Imajinasi, gue punya pistol, gue tembok, melintir, dia jatuh. Iya, jadi kekejaman itu sama ini. Bener gak? Wah sumpahin lu 7 turunan bangkrut. Nah bayangin dong, dia bangkrut, tokonya habis, cucunya susah. Bayangin karena apa? Habis mau balas kagak bisa, ya udah gue bayangin aja. Saudara-saudara, itu tetap kita nih orang berdosa. Walaupun sudah ditebus. Dan waktu saya dulu memang hanya dikuasai. Pokoknya gimana balas. Gak bisa balas, gue pikirin cara balasnya. Gue bayang-bayangin sialnya dia, susahnya hidupnya. Paling enggak, ya kalau kenyataan kagak ada, paling enggak memuaskan lewat bayangan. Tapi setelah kita di dalam Tuhan, saudara-saudara. Kita tuh pingin mentaati, walaupun bolak-balik kagak bisa. Makanya waktu kita mulai mengampuni orang pun, itu biasanya gak bisa sekali jadi. Walaupun kita bilang, Tuhan saya sudah ampuni, tapi kok saya masih marah ya Tuhan. Kok saya masih pingin balas ya Tuhan. Gak bisa sekali jadi. Itu pergumulan di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, pengampunan itu sulit walaupun kita sudah jadi Kristen karena standarnya beda. Ini yang paling sulit. Standarnya beda. Waktu Roma 5 memberitahu kepada kita Allah mengampuni kita, saudara, kita melihat di situ ada 3 poin kecil yang membuat saya berpikir, Tuhan, saya mengerti. Pengampunan kenapa walaupun saya sudah jadi anak Tuhan. Susah banget. Roma 5 mencatat bagaimana? Waktu kita berdosa, waktu kita lemah, waktu kita masih musuh Allah. Yang berinisiatif untuk memberi pengampunan itu siapa? Apakah kita yang datang kepada Tuhan? Atau Tuhan datang sebagai manusia mati di atas kayu salib buat kita? Dia yang datang cari kita. Yang berdosa siapa? Saya yang datang cari saya. Yang salah atau yang tidak bersalah. Yang kepadanya saya bersalah, yang datengin saya. Saudara kalau kita, Bapak salah sama saya, yang harus datang minta maaf siapa? Dia. Tapi di Roma 5, yang salah siapa? Kita. Tapi yang datang untuk datang mengusahakan pengampunan itu. Siapa? Siapa? Tuhan. Jadi pusing kita. Kalau ini standarnya yang pertama, yang salah dia kepada saya. Kalau menurut Alkitab yang mesti datang dia atau saya? Hah? Saya. Dia yang salah kepada saya ya. Dalam pengampunan Kristen yang datang kepada dia datang saya atau saya mesti datang ke dia? Saya yang mesti datang. Memikirkan cara bagaimana untuk memberi pengampunan. Inisiatifnya dari saya. Yang kedua, saudara-saudara, ketika Allah datang mencari kita yang berdosa. Yang berdosa siapa? Saya. Kok bukan saya yang cari Tuhan? Agama, saudara-saudara, adalah kita berdosa. Berusahalah datang kepada Tuhan, berbuat baiklah, bertobatlah supaya kamu diampuni. Kekristenan membalik. Kita berdosa, Allah turun cari kita. Allah mati bagi kita supaya kita boleh diampuni. Terbalik. Yang kedua, kita sering berpikir begini, diajarin bahkan begini. Pengampunan itu yang baik itu bukan buat dia. Kalau dia salah sama saya ngampuni dia. Itu baiknya buat siapa? Buat dia apa buat saya? Orang menggambarkan begini.
dendam atau kebencian dan kemarahan. Itu seperti pistol yang kita tembakkan pelurunya kepada musuh, tapi nanti yang mati siapa? Saya. Atau pisau yang kita tusukkan kepada musuh kita, tapi yang berdarah siapa? Saya. Dia mah setelah bikin salah sama saya, tidur enak, makan enak. Saya mikir sialan itu orang, brengsek itu orang. Sakit saya, sampai kagak mau makan, sampai kagak bisa tidur, sampai sakit-sakitan. Banyak kanker ternyata muncul dari apa? Kemarahan, kebencian, dendam, nggak bisa lepas mengampuni. Jadi diajarin kita begini, mengampuni itu bukan buat kebaikan musuhmu, buat kebaikan kamu. Supaya kamu akhirnya terlepas dari siksaan batin. Jadi mulai bisa makan, mulai bisa tidur, enggak sakit-sakitan. Itu baik buat kamu. Buat siapa? Yang mengampuni. Nah sekarang kita tanya, waktu Yesus datang mati bagi kita, pengampunan itu baik buat yang salah atau yang memberi pengampunan? Baik buat siapa? Baik yang untuk yang diampuni. Terbalik lagi kan? Kalau kita diajarin mengampuni itu baik buat yang mengampuni. Tapi pengampunan Kristen itu baik untuk yang diampuni. Karena apa yang kita lepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Supaya kamu jangan sampai kena kutuk Tuhan. Supaya jangan sampai karena seperti kalau Yunus saja saudara lihat kesalahannya aja yang kena akibatnya siapa? Orang-orang sekapal. Maka kalau kamu salah kepada saya anak Tuhan, khawatir Tuhan menghukummu, maka saya mengampuni kamu supaya jangan sampai hukuman Tuhan jatuh padamu. Maka kita berdoa buat musuh kita, kita mengampuni, buat kebaikan dia. Yang ketiga, bedanya lagi, bikin susah adalah, kita umumnya begini, kalau pertama, inisiatif mesti dari yang salah. Cari kita yang disakiti. Yang kedua, pengampunan itu mesti baik buat kita yang mengampuni, bukan buat orang yang melukai kita. Yang ketiga, setelah kita yang diinisiatif dia, kemudian saya ngampuni dia untuk kebaikan saya. Yang ketiga apa? Udah kagak usah lu pikirin mau lagi berhubungan sama dia apa enggak. Kagak usah. Jadi pengampunan tidak sama dengan perlu pemulihan hubungan. Ya. Setelah kita mengampuni, udah kita nggak perlu lagi berurusan dengan orang itu. Ngapain? Amit-amit berhubungan lagi sama dia. Amit-amit membangun lagi relasi dengan dia. Pengampunan Kristen berbeda. Lihat ya, Allah berinisiatif. Allah mengampuni buat kita yang bersalah. Supaya kita dijauhi dari murkanya. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita diampuni supaya boleh diperdamaikan dengan Allah. Apa itu diperdamaikan? Supaya hubungan kita dengan Tuhan dipulihkan. Nah disinilah kita perlu membedakan. Ya saya cepat, waktu kita sempit. Panjangan juga saudara ngantuk. Apalagi sejuk begini ya. Tidur mau dilanjutin, waduh mesti ke gereja. Ya, ntar gue lanjut tidur di gereja aja. Jadi aku juga kudu tahu diri. Saudara-saudara, pengampunan berarti adalah sebuah pintu yang saya buka supaya kamu diberi kesempatan untuk memulihkan hubunganmu dengan saya, dengan Tuhan. Berarti saya perlu menekankan di sini, pengampunan itu syaratnya tidak ada pada orang yang perlu diampuni. Tidak ada. Jadi jangan saudara-saudara berkata, saya ampuni kamu kalau kamu sudah bayar ruginya kepada saya.
Kalau 5 juta sudah kamu bayar, mobilku sudah pulih, oke lah saya ampuni kamu. Karena sudah selesai urusannya. Bukan. Pengampunan itu tidak ada syarat apapun pada orang yang diampuni. Ya. Itu syaratnya ada pada saya yang memberi pengampunan. Bergantung pada apa? Hubungan saya dengan Tuhan. Sebagaimana Allah mengampuni saya mengampuni kamu. Jadi kalau begitu itu bergantung gimana saya sama Tuhan urusannya. Enggak sama kamu. Tetapi saudara-saudara, pendamaian itu, pemulihan, rekonsiliasi itu sangat bergantung pada pertobatan. Ya. Jadi saya kasih 2 contoh begini, habis itu kita boleh selesai. Ya. Contoh pertama, itu seperti gini. Kamu menyakiti saya luar biasa, tapi aku mengampunimu. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu sudah membayar semua kerugian saya. Bukan, tapi karena Allah sudah mengampuni saya mengampuni kamu. Oke? Jadi kalau begitu seperti begini, saya udah masak untuk pesta dan saya buka pintu untuk kamu musuh saya masuk ke rumah saya untuk ikut bersama saya menikmati makan bersama saya. Itu pengampunan. Jadi berarti apa? Membuka pintu untuk pemulihan. Tapi begitu dia datang, sepatunya kotor. Saya bilang begini, makanan saya udah siapin, pintu saya udah buka. Artinya saya siap untuk pemulihan. Tapi kalau sepatu kotormu itu nggak mau kamu copot, saya nggak bolehin kamu masuk. Ya, sudah diampuni? Sudah. Tapi boleh nggak langsung pemulihan? Dia boleh masuk bawa seadanya, kotornya dia, injak-injak rumah saya, jorok semua. Enggak, itu ada syaratnya. Pengampunan membuka pintu, menyediakan makan, itu keputusan saya dari hubungan saya sama Tuhan. Tapi kamu mau masuk, keputusanmu ada satu, lu mau copot itu sepatu kotor. Kalau enggak boleh. Makanya saudara-saudara, waktu Yesus disalibkan, ada 2 di kiri dan di kanan ya orang yang disalib. Saya tanya, yang diampuni berapa? Yang boleh dapat pengampunan itu berapa? Dua-duanya boleh. Tapi yang dipulihkan berapa? Cuma 1, karena dia bertobat. Dia datang, Tuhan kalau sampai di Firdaus jangan lupa saya. Contoh terakhir adalah, saudara cerita Yusuf ya. Waktu dia sudah jadi mangku bumi, menteri yang mengatur perekonomian seluruh negara. Waktu saudaranya datang 10 orang. Sudahkah diampuni saudara-saudaranya? Sudah. Kalau enggak dia matiin ini 10 orang. Dia sekarang raja. Orang kedua punya kuasa, punya senjata, punya tentara. Kalau dia mau balas, 10 itu dengan cepat habis. Dia tidak balas. Tapi apakah terjadi pemulihan hubungan? Terjadi enggak? Dia peluk enggak saudaranya? Dia terima enggak saudaranya? Enggak. Dia periksa dulu. Nanti pulang ya baca ceritanya. Dia periksa dulu, lu udah tobat belum? Singkat cerita waktu itu, Yusuf bilang, Benyamin harus tinggal di istana. Kamu 10 boleh pulang, Benyamin, ini anak yang paling kecil, harus tinggal di istana jadi budak. Waktu itu Yudea maju. Biar saya menggantikan. Adik saya harus pulang. Biar saya mati pun buat dia enggak apa-apa. Yusuf waktu itu langsung baru nangis dan peluk saudara-saudaranya. Karena dia tahu saudaranya ini dulu mencelakai saya. Sekarang mereka berubah. Sudah berubah semua. Nah saudara-saudara, itu sebabnya begini. Pengampunan tetap susah karena standarnya berubah. Itu sebabnya mau yang diampuni untuk dari orang berdosa berubah menjadi orang yang bertobat. Itu juga nggak bisa usaha kita, itu belas kasihan Tuhan.
Karena kalau orang tidak bertobat, dia nggak rasa butuh diampuni oleh kita, betul nggak? Dan dia juga nggak rasa perlu pemulihan sama kita, nggak akan. Nah, untuk dia sampai berasa, aduh saya salah, saya butuh pengampunan, saya butuh pemulihan, itu belas kasihan Tuhan. Dan kita juga sama, saudara-saudara, memberi pengampunan. Yang inisiatif saya untuk kebaikan kamu, membuka pintu untuk pemulihan. Itu saya nggak mampu Tuhan, terlalu tinggi standarnya, itu standar Tuhan. Maka kita juga butuh belas kasihan. Maka akhir kata saya mau bilang begini, kita dua-dua yang bersalah maupun yang menerima kesalahan, dua-dua butuh belas kasihan Tuhan. Supaya yang bersalah merasa aku butuh diampuni, aku butuh dipulihkan dengan Tuhan, aku butuh dipulihkan dengan orang yang bersalah, yang kepadanya aku bersalah. Sementara kita, aku butuh Tuhan bisa mengerjakan pengampunan seperti standar waktu engkau memberi pengampunan kepada saya. Itu terlalu ilahi, saudara-saudara. Maka doa kita cuma bisa bilang gini, Tuhan ini saya. Bentuk terus saya sampai saya mampu, sampai saya bisa mencerminkan pengampunanmu kepada saya bagi orang lain. Kita berdoa. Tuhan, kami mempelajari pelajaran yang berat. Karena mengampuni adalah sebuah tindakan ilahi. Dan ketika kami mengampuni, kami sedang mencerminkan hidup-Mu sendiri melalui kami. Itu sebabnya Tuhan, sebagai orang yang berdosa, yang hanya karena anugerah, hanya karena belas kasihan, menerima pengampunan dan pemulihan. Kami hanya bisa terus berharap belas kasihan dan anugerah yang sama terus menerus bekerja membentuk kami sampai keserupaan dengan-Mu itu jadi terpancar, mengalir melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom GBJ Lambar Timur, biarlah mulai hari ini kita bisa lebih menunjukkan kasih Kristus di kehidupan kita. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini pukul 12:30 siang, ibadat Teen Sunday Service akan layani oleh Kamaria Sindu dengan tema Philea. Pada hari Rabu pukul 5 sore, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI yang akan layani oleh Bapak Risan dengan tema Naomi dan Ruth. Dilanjutkan pada hari Kamis, ibadah doa akan dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 52. Pada hari Sabtu 14 Februari, komunitas wanita mandiri akan mengadakan ibadah spesial Valentine yang akan diadakan pada pukul 6 sore di gedung 52 lantai 2. Halo ibu-ibu. Halo Ibu Ami. Hai Bu Ami. Kelihatannya serius amat nih, lagi pada ngapain nih? Iya nih, kita lagi bahas ibadah Qawari. Kan sebentar lagi kita mau ibadah Bu Ami. Oh iya. Hari Sabtu, tanggal 14 Februari. Kita mau ajak ibu-ibu Qawari. Karena ini momennya spesial loh. Bertepatan dengan hari Valentine. Valentine. Betul. Iya, asik dong. Iya, kita punya tema kasih yang tulus. Iya Bu Ami, bener. Bukan cuma asik, pastinya seru ya. Seru banget. Makanya kita ajak ibu-ibu Qawari untuk datang ibadah Qawari perdana di tahun ini. Hari Sabtu, tanggal 14 Februari jam 6 sore. Nah,
Untuk ibu-ibu yang nanti datang, jangan lupa ya untuk pakai kaos ini, ya. Iya betul. Jadi kita punya seragamnya Iya, nih, semua ya. udah Jadi punya semuanya kan ya? pasti, Semua semuanya udah sih udah punya. punya harusnya ya. Jadi biar ini semuanya kompak kita pakai kaos ini, ya. Betul. Nah, ibu-ibu jangan lupa untuk datang di ibadah Kowari tanggal 14 Februari jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Pada hari Minggu pukul 8 pagi, kita akan sama-sama beribadah yang akan dilayani oleh Ibu Helen dengan tema Tough Love. Dilanjutkan pada pukul 10, ibadah sekolah minggu akan diadakan di lantai 2 yang akan membahas mengenai Tuhan sediakan. Dan pada pukul setengah 1 siang, ibadah Teen Sunday Service akan mengadakan ibadah spesial Valentine yang akan dilayani oleh Ko Agus yang akan membawakan tema mengenai Eros. Pada hari Sabtu 21 Februari pukul 6 sore, para pasutri diundang untuk mengikuti Temu Kompas yang akan dilayani oleh Bapak Benisio Warjaya dengan tema Root in Love. Demikian news untuk hari ini, mari kita terus mengasihi Tuhan dan sesama kita. God bless! Di Tuhan, berapa banyak saudara diberkati, boleh lambaikan tangan saudara, boleh tepuk kanan kirinya. Yuk kita belajar mengampuni ya. Bukan tepuk tangan, tepuk kanan kiri ya, ngingetin. Karena memang faktanya mengampuni itu sulit ya. Karena sulit itulah maka Allah yang melakukannya bagi kita. Hari ini biarlah firman Tuhan boleh menerangi hati kita dan terus memampukan kita untuk melakukan perbuatan kasih dan juga melepaskan pengampunan oleh kasih Kristus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Kami mengucap syukur untuk pelayanan Pak Yohan Candawasa pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya mau menyapa Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir di GBI Jelambar Timur. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar GBI Jelambar Timur. Jikalau memang belum memiliki gereja tetap, kami mengundang kembali untuk mengikuti ibadah di minggu-minggu berikutnya. Setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Dan hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah mengingatkan bagi ibu-ibu yang mengikuti komunitas wanita mandiri. Tadi videonya bilang ya pakai bajunya pink. Jikalau ibu-ibu ada yang belum punya seragam dari Kowari, nggak apa-apa tetap datang aja ya pakai baju warna pink. Atau aduh saya juga nggak punya baju warna pink, ya udah yang penting datang aja. Ya, hari Sabtu 14 Februari orang di luar sana Valentinan, kita juga Valentinan ya. Jadi hari Sabtu 14 Februari jam 6 sore di lantai 2. Kemudian yang berikutnya adalah untuk Temu Kompas di bulan Februari diadakan tanggal 21 Februari. Ini Valentine sama Imlek kan nyambung nih ya. Jadi ada dress code-nya juga, warnanya merah atau pink, terserah. Tapi saya sih punya keyakinan banyak yang merah. Ya silakan nanti para pasangan suami istri hadir pada Temu Kompas 21 Februari pukul 6 sore di lantai 2, dress code-nya pink atau merah ya. Kalau pink gak punya, merah pasti punya. Oke, dan kemudian yang berikutnya adalah untuk pendaftaran baptisan air sudah ditutup minggu lalu. Tetapi jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian, aduh saya belum sempat nih, tetapi saya mau mengambil bagian di dalam baptisan air, langsung aja setelah ibadah ini selesai, nanti ketemu dengan saya karena pelajaran dimulai hari ini. Ya, jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi formulir ataupun sudah ambil tapi belum mengembalikan, nanti langsung ketemu saya setelah ibadah ini selesai untuk memulai kelas baptisan. Dan kemudian untuk peneguhan nikah bagi pasangan-pasangan yang sudah menikah, ya. Jadi ini bukan BPN ya. Ini bukan bimbingan pranikah tapi ini bimbingan pasca nikah. Bagi Bapak Ibu yang sudah menikah tetapi belum secara Kristen, gereja membuka kesempatan untuk melakukan peneguhan nikah dan nanti akan ada pelajaran-pelajaran tentang pernikahan Kristen dan pendaftaran akan ditutup hari ini ya. Jadi bagi yang belum mengambil formulir ataupun belum daftar nanti silahkan langsung menghubungi saya dengan syarat
sudah dibaptis ya, suami ataupun istri. Dan kemudian yang berikutnya kita akan saksikan tayangan video berikut. Met, lu ngerasa gak sih hidup tuh gini-gini aja? Kayak kosong aja gitu. Gue sih biasa aja. Kenapa lu kurang ngopi? Ngopi. Sampai GERD gue ngopi mulu. Buset, gaya bener hidup lu. Terus kenapa kosong? Jujur gue juga bingung kenapa kosong. Kita ngapain yuk? Nah, kebetulan di gereja lagi membuka kesempatan buat yang mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Tertarik sih gue. Cuma caranya gimana, Met? Nah, syaratnya ada beberapa sih. Tapi gue yakin lu pasti bisa. Yang pertama, lu harus dibaptis. Lu udah dibaptis belum? Udah gue. Oke, yang kedua, usia lu minimal 15 tahun. Usia lu berapa sekarang? Dua gue. Lah tua lu. Iya. Nah, terus lu harus sudah berjemaat minimal 1 tahun. Lu udah berapa lama? Setahun. Kayaknya lebih sih. Nah, yang paling penting lu harus punya hati dan komitmen buat melayani. Hati dan komitmen. Ya ada lah. Terus? Terakhir, lu harus siap buat di interview. Ya elah, interview doang. Tapi menurut lu, gue cocok di mana sih? Ada banyak bidang pelayanan yang dibuka, lu tinggal sesuaiin aja sama apa yang lu paling bisa. Ada pemusik, ada pemuji, paduan suara, multimedia, lighting, sound system, usher, guru abi, tamborin, serta pelayan kunjungan dan kedukaan. Terus daftarnya kemana? Lu tinggal scan aja nih barcode yang bakal gue tampilin. Oke, gue daftar dulu. Oke, itu bukan moto ya, itu lagi scan barcode. Boleh tolong ditampilkan. Nah Bapak Ibu sekalian, kabar gembira, kabar sukacita buat setiap kita. Ya mungkin kita memiliki kerinduan, aduh saya pingin nih melayani Tuhan, tapi saya nggak tahu saya harus melayani di bidang apa, apakah saya punya kemampuan di sana. Nah gereja membuka kesempatan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan. Syaratnya tadi udah dikasih tahu ya, yang penting udah dibaptis, minimal usianya 15 tahun. Terus kemudian minimal sudah berjemaat secara aktif maksudnya rutin gitu ya, 1 tahun dan kemudian bersedia untuk melakukan interview. Nah gimana caranya Bapak Ibu nanti bisa scan barcode ya, nanti di situ tinggal pilih, oh saya kerinduan saya ingin melayani di bidang apa ya. Nah nanti banyak. Bapak Ibu boleh pilih lebih dari 1. Kenapa? Contoh, merasa pingin, kan keinginan beda sama kemampuan kadang-kadang ya. Pinginnya multimedia tapi ternyata komputer gaptek, contoh gitu ya. Tetapi ternyata ada bidang lain yang mungkin sesuai dengan kemampuan dan kerinduan hati kita. Ya, jadi nanti tinggal scan barcode dan diisi formulirnya, kemudian nanti dari pihak gereja akan menghubungi untuk melakukan interview dan penempatan di area atau bidang-bidang pelayanan yang tersedia. Ya, siapa yang rindu melayani Tuhan boleh lambaikan tangannya yang rindu melayani Tuhan. Ini masih malu-malu ya, karena kalau udah angkat tangan berarti udah ketembak dong. Oke, saya yakin dan percaya kita semua akan terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan dan pelayanan merupakan respon kita dari apa yang Tuhan sudah lakukan atas kehidupan kita. Amin. Silakan mendaftar karena pendaftaran akan ditutup pada tanggal 8 Maret. Jadi Bapak Ibu boleh doakan, gumulkan, bahkan mungkin kalau misalkan butuh konsultasi dengan pemimpin komselnya ataupun dengan tim pastoral di tempat ini silahkan ya. Setelah itu kemudian scan barcode dan melakukan pendaftaran. Baik, itu saja yang saya tambahkan pada pagi hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan memberikan korban syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dilakukan 2 kali bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Dapat memberikan persembahan melalui scan barcode ataupun transfer ke rekening yang tertera pada layar. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk besar kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau memelihara kami, Engkau menuntun hidup kami dengan kebenaran-Mu. Dan hari ini Tuhan, kami rindu memberikan persembahan syukur kami dari
banyak yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami. Engkau memberkati persembahan ini Tuhan, menguduskannya sehingga bisa dipakai untuk perluasan kerajaan Tuhan di dalam gerejamu, GBJ Lambar Timur ini. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan kami dengan ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Selamat memberi yang terbaik buat Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, ajarilah kami ini saling, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi,
Hari ini kami belajar tentang kasih Tuhan dan bagaimana kami mengampuni seperti Tuhan juga mengampuni kami. Biarlah firman-Mu menjadi benih firman Tuhan yang akan terus berakar kuat, bertumbuh, bahkan berbuah lebat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Yohan Chandrawasa, dimanapun beliau berada untuk melayani Tuhan. Pengurapan dan kuasa kasih Tuhan terus menyertai, memberkati keluarga, dan Kau jadikan setiap pelayanan berhasil bagi kerajaan Allah. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan, baik yang saat ini gak hadir maupun setiap kami yang hadir di tempat ini. Kami mohon biarlah Tuhan menolong setiap kami untuk kami semakin mengenal Tuhan. Untuk kami mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Sehingga hidup kami dari hari ke hari makin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Jadikan kami berkat, jadikan kami garam dimanapun kami berada. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan terus menyertai, menuntun, menolong kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji kebesaran-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu boleh silakan duduk kembali sambil menunggu arahan dari Asia. Kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik.